Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Khazanah Quran. Masih bersama saya Aurelia Dra dan juga Ustadz Nur Fajri Ramadan. Hari ini kita akan fokus Pak Ustadz dengan tema logika tauhid yang akan membahas terkait dengan surah Al-An'am. Pak Ustadz, langsung saja kita masuk ke ayat pertamanya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Surat Al-An'am surat nomor 6 diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini mewakili segala sesuatu di alam semesta ini. Karena sebagaimana disebutkan banyak penafsir, kata langit di sini tidak hanya mencakup langit kita yang dekat ini, yang di dalam atmosfer, tapi apapun yang di atas dan selain dari bumi. Kemudian Allah lanjutkan wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah menciptakan kegelapan-kegelapan dan menciptakan cahaya. Tetapi kata Allah, tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang ingkar, menutup diri dari kebenaran Tuhan, itu justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Kak Aurel, hadirin dan pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir bahwa akidah dan keyakinan Islam itu logis. Allah mulai dari Allah lah yang mencipta alam semesta. Dan memang itu satu pemikiran yang mesti muncul dalam diri kita, melihat alam semesta ini dia satu hal yang kontingent. Satu hal yang tadinya tidak ada kemudian ada. Sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada, mestilah ada yang mengadakannya. Berbeda dengan sesuatu yang selalu ada. Maka tidak perlu ada yang mengadakan karena memang selalu ada. Alam semesta ini kontingent. Tadinya tidak ada kemudian ada. Maka mesti ada yang mengadakan. Siapa itu yang mengadakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri siapa yang mengadakan? Loh. Allah Subhanahu wa taala selalu ada. Al-awwal Falaisa qablahu syai', kata Nabi SAW. Maha pertama. Jadi tidak pernah didahului ketiadaan. Karena itu tidak perlu ada yang mengadakan Allah. Bisa dimengerti nih? Ya. Jadi tidak ada special pleading di sini. Karena memang beda. Alam semesta tadinya tiada ada, kemudian menjadi ada. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu apa? Ada. Selalu ada. Dan memang mesti begitu. Mesti ada yang selalu ada. Karena kalau sesuatu yang tidak ada, kemudian ada, dibuat oleh sesuatu yang tadinya juga tidak ada, kemudian ada tanpa ujung, maka sebetulnya tidak akan pernah ada eksistensi. Alam semesta begitu. Mesti ada yang mencipta dan dia tidak mencipta. Yang selalu ada itu Allah Subhanahu wa taala. Kayak di situ wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, menunjukkan Allah juga tidak hanya mencipta alam kemudian dibiarin. Seperti sebagian konsep ketuhanan ya, deisme. Allah kata mereka itu, Allah menciptakan alam. Ada Tuhan mencipta, tapi habis itu didiemin. Allah nggak begitu. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha peduli. Peduli kepada hamba. Sehingga apa? Menciptakan kegelapan, menciptakan cahaya. Termasuk juga berarti menciptakan apapun yang terjadi dinamika di alam semesta ini dengan kebijaksanaan Allah. Tapi meskipun Allah peduli begitu, ada ternyata orang-orang yang tidak mau percaya. Ada orang tetap tidak mau beriman, mengingkari. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, Pak Ustadz, ketika bicara dengan orang-orang yang kita anggap tidak mempercayai, mungkin mereka memiliki logika bahwa untuk apa ada pencipta ketika ini semua sudah diciptakan, atau mungkin di logika mereka itu menjadi hal yang aneh begitu. Mungkin Pak Ustadz ada pencipta tapi tidak ada kemudian yang menciptakan sang pencipta, begitu Pak Ustadz. Nah, itu bagaimana sih kita bisa menjawab melalui surah Al-An'am ini Pak Ustadz? Nah, jadi ketika Allah menyebutkan Allah mencipta alam semesta, itu berarti kemudian habis itu Allah firmankan lagi menciptakan juga kegelapan dan cahaya. Ada kausalitas di situ. Semua yang dicipta mesti ada yang mencipta. Gitu ya. Tapi kalau yang sesuatu yang memang tidak dicipta tidak perlu ada pencipta. Hal yang logis, dan sebagian filsuf yang menyebutkan, misalnya Gottfried Wilhelm Leibniz, bahwa manusia itu secara default sudah memiliki 4 konsep berpikir. Itu yang pertama principium identitatis, dia yakin bahwasanya A itu A, diri dia ya diri dia. Ya. Yang kedua principium contradictoris, bahwa sesuatu yang bukan A, ya dia bukan A. Sesuatu yang bukan diri kita, ya bukan diri kita.
Yang ketiga principium exclusi terti, bahwa kalau bukan A dan bukannya bukan A, maka tidak ada kemungkinan ketiga. Sesuatu itu hanya iya dalam hal ini, atau bukan iya, bukan dia. Tidak ada kemungkinan ketiga. Maka pasti ketika contoh ya, benar atau tidak benar, ya hanya dua itu saja. Tidak ada kemungkinan ketiga. Itu satu hal yang logis. Yang keempat adalah principium rationis sufentius, yaitu prinsip kita ketika melihat ada sesuatu yang tadinya nggak ada kemudian ada, kita otomatis mencari apa sebabnya. Sesuatu yang tadinya belum terjadi kemudian terjadi, mesti ada yang membuat dia terjadi. Nah gitu. Itu tertanam jelas di benak kita, dan ini salah satu efek dari perjanjian Allah Subhanahu wa taala yang kita pernah bahas di surat Al-Maidah Kak Aurel. Jadi otomatis ketika kita memikirkan alam semesta, dan memang kita diperintahkan begitu, maka kita melihat alam semesta ini berubah-ubah. Tadinya ada yang nggak ada jadi ada. Terus begitu kita yakin ada yang menciptakan, ada yang maha pengasih, maha penyayang. Tentu Allah Subhanahu mencipta dengan sebab ya. Artinya apa? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini penuh dengan kekuasaan Allah. Sehingga misalnya Allah menurunkan hujan, itu melalui proses. Jangan hanya karena kita tahu prosesnya, kemudian kita menegasikan yang menciptakan proses. Demikian. Misalnya umpama, oh makhluk ini terciptanya begini di janin. Oke, kemudian dulu hasil pembuahan dari orang tuanya. Terus begitu kita paham. Maka kita ketika memahami itu dengan kerangka ilmu pengetahuan kontemporer, jangan kita menegasikan Allah yang menakdirkan dan menciptakan itu semua terjadi. Baik Pak Ustadz. Ketika bicara tentang tadi mungkin juga Pak Ustadz sempat singgung bagaimana kita seharusnya melogikakan sebagai umat muslim tentang pencipta kita tentunya Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz. Sebentar lagi juga umat muslim akan merayakan Idul Adha, Pak Ustadz. Masya Allah. Okay. Nah itu kaitannya seperti apa dengan surat Al-An'am, Pak Ustadz? Ini di surat Al-An'am sendiri artinya hewan-hewan ternak ya. Allah sebutkan di surat ini, tepatnya di ayat 142 dan seterusnya, itu tentang hewan-hewan ternak. Wa minal an'ami hamulatan wa farusha. Kata Allah, hewan ternak ada yang bisa untuk ditunggangi, ada yang tidak. Ya gitu ya. Contoh yang bisa ditunggangi hewan ternak unta. Yang tidak bisa ditunggangi misalnya domba, ya kan gitu ya. Dan terus Allah menyebutkan. Dan itu berkaitan dengan nikmat-nikmat Allah yang banyak di alam semesta ini. Semua ciptaan Allah, termasuk hewan-hewan ternak. Kalau kita hubungkan dengan Idul Kurban ya, maka kita harus sadar bahwa Allah ketika menciptakan alam semesta ini penuh kebijaksanaan, dan ketika memerintahkan kita atau minimal dalam banyak kasus mempersilahkan kita untuk mengkonsumsi hewan ternak, itu wujud dari kebijaksanaan dan kemahaadilan Allah, termasuk kemaha pengasihan Allah. Jadi jangan kita kemudian salah paham mengatakan kemudian, wah kalau kita menyembelih hewan kurban berarti kita jahat. Masa hewan disembelih? Nah ini seolah-olah kita berarti di satu sisi merasa lebih bijak dari Allah, merasa lebih pengasih daripada Allah yang maha pengasih, which is berlawanan dengan keyakinan kita di awal bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Lagian juga hewan-hewan tersebut memang diciptakan Allah untuk kita maksimalkan potensinya, tentu dengan bijak juga. Artinya ada dua sisi ekstrim nih Kak Aurel, hadirin dan pemirsa sekalian. Ekstrim pertama, mengeksploitasi alam. Ketika nyembelihnya tidak dengan etika, mengasah pisau depan hewannya. Hewan diseret-seret, ditarik-tarik dengan kasar. Disembelihnya berkali-kali gitu ya. Wah. Langsung dikuliti sebelum benar-benar mati. Itu ekstrim pertama tuh. Terkait dengan alam misalnya mengeksploitasi hutan. Menambang dengan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan etika, kan begitu. Bahkan melanggar izin juga mungkin. Ekstrim lain, mengklaim, sekali lagi mengklaim, tidak mau menggunakan sama sekali dari alam ini. Gak mau. Sebagian klaimnya berusaha dibuktikan, sebagian lagi tidak bisa dibuktikan. Karena kita gak bisa di alam ini tidak menggunakan alam sama sekali. Minimal kita bernafas sudah menggunakan alam. Kita berdiri di atas tanah, kita menginjak tanah nih. Dalam pandangan Islam, makhluk itu tidak hanya makhluk yang hidup, juga makhluk-makhluk yang benar-benar mati ini juga kita ada hak mereka nih. Gak boleh kita zolimi, meskipun benda mati. Karena dia ciptaan Allah. Alam semesta ini, hutan, laut,
Itu ciptaan Allah yang harus kita sikapi dengan bijak. Maka kalau kita, saya nggak mau makan hewan sama sekali, termasuk bahkan telur ayam, susu sapi, madu dari lebah, nggak saya mau. Dia akan terjebak pada kenyataan dia nggak bisa benar-benar lepas dari menggunakan sebagian dari makhluk hidup. Misal dia akan makan apa? Akan makan apa kira-kira Kak Aurel? Kalau tidak memakan hewan, Pak. Misal dia akan makan dari tanam-tanaman, ya nggak? Betul, biji-bijian. Bukankah itu juga Sama menggunakan hewan? Ya. Makhluk Allah, yaitu apa? Tumbuhan tadi. Bahkan sejumlah pakar pengetahuan itu menyebut dalam riset-riset terbarunya bahwa tanaman pun ketika dia dipetik atau dipotong, itu ada semacam yang bisa disebut pain, kesakitan dia rasakan. Terlebih kalau kita tidak mau makan daging sama sekali, bahkan menyebut itu sebagai kejahatan, kita akan terjebak pada dilema, yaitu apa? Toh kita akan memperluas, melakukan ekstensifikasi sawah, ya nggak sih? Ya. Atau perkebunan untuk memperbanyak asupan makanan, karena nggak bisa lagi manfaatkan hewan, kan gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita memperluas sawah? Apa yang terjadi? Memperluas perkebunan. Kita akan membunuh hewan lebih banyak. By riset begitu. Kita akan membunuh banyak mungkin hewan-hewan melata di situ, ya nggak sih? Ya. Lebih banyak korban. Kita nggak bisa lari. Pada akhirnya yang diajarkan Islam adalah silakan manfaatkan alam, termasuk hewan disembelih, tapi tidak semua hewan bisa disembelih, ya nggak? Ya. Kan dalam Islam ada juga hewan yang nggak boleh dimakan. Dan ketika menyembelih pun menyembelih dengan penuh etika. Yang itu bahkan sebagian riset menyebutkan dia sakitnya sangat minim atau bahkan hampir tidak ada. Dan nanti hewan-hewan tersebut dapat kompensasi Kak Aurel di akhirat. Ya. Baik, Masya Allah Pak Ustadz. Berarti kalau yang saya tangkap di sini memang Allah itu juga memerintahkan kita juga berpikir dengan akal kita. Termasuk dalam menyembelih, makan, minum, dan hidup sebagaimana mestinya seorang manusia Pak Ustadz. Nah, bagaimana kaitannya dengan ayat 7 dan 8 Pak Ustadz, di mana kita juga tentunya diminta untuk berpikir bukan hanya dengan penglihatan mata tapi juga dengan logika. Itu seperti apa Pak Ustadz? Jadi ayat 7 dan 8 itu orang-orang yang penentang, para rasul menantang. Kenapa yang diutus manusia? Kenapa nggak malaikat langsung? Kan gitu ya. Sekilas kayak, iya juga ya. Tapi tar dulu. Tugas para nabi, para rasul itu kan tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga memberikan apa? Keteladanan, ya nggak? Ya. Kalau dia malaikat gimana? Satu, belum tentu kita bisa ngelihat. Dia perlu menjelma dulu jadi manusia. Dua, malaikat tidak menikah. Malaikat tidak makan. Dari mana keteladanan tentang makan minum, keteladanan berkeluarga kita dapatkan dari utusan yang malaikat ini. Jadi memang udah kebijaksanaan Allah supaya apa? Supaya diutus para nabi itu dari kalangan manusia. Juga mereka menantang juga kenapa tidak diturunkan kitab suci berupa langsung berbentuk kertas. Kenapa harus nabi menyampaikan? Sekilas kayak iya juga. Tapi ini sebetulnya hal-hal yang seringkali dari awal lebih ke denial aja sih. Gak semuanya. Boleh jadi ada yang memang jujur ingin menantang, jujur ingin minta sesuatu, pengen tahu. Tapi bayangkan seandainya benar-benar turun tuh kitab suci berupa kumpulan kertas dari langit. Otomatis pasti beriman gak? Belum tentu. Bisa jadi akan ngeyel bilang apa? Itu paling apa? Sihir. Ya, betul. Betul Pak Ustadz. Allah sebutkan di ayat tersebut, ayat 7 dan ayat 8. Kalau seandainya fikir tosin, mereka sentuh. Masih bisa diingkari kok. Sihir, ilusi. Jadi pada akhirnya memang argumen logis itu, dia logis dan benar dengan sendirinya, tapi ada orang yang ngeyel terus akan menentang. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kita masih akan berbincang-bincang terkait dengan surah Al-An'am. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.